Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusuma Ahmad Jaya, selaku ketua dari kelompok 9 sekaligus menjadi moderator dalam Zoom ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Apriandi dan juga teman-teman, bisa teman-teman memperkenalkan diri satu-satu? Ya. Siapa yang mau duluan? Perkenalkan, saya Mega Utami. Kenalkan, nama saya Rainia Stuti. Perkenalkan, nama Terus? saya Louis. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Erika Adriana Pratiwi. Udah. Baiklah, selanjutnya apakah sudah masuk Zoom Bapak Agus? Baik, sudah Pak. Halo Bapak Agus. Oh iya. Baiklah, kalau sudah masuk, bisa diperkenalkan dulu Pak nama lengkapnya, terus alamat tempat tinggalnya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Hadi selaku host, dan saya akan perkenalkan, nama saya Agus Darmawan. Saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Ya, alangkah baiknya kita baca bismillah sebelum melakukan kegiatan hari ini. Ya. Apakah teman-teman sudah menyiapkan pertanyaannya masing-masing? Ntar dulu ya, tema dari wawancara kita ini yaitu mengenai PPKM yang terkena di wilayah Jakarta ya. Nah, apakah sudah ada pertanyaan masing-masing, teman-teman? Sudah. Apakah Pak Agus sudah siap untuk diwawancarai? Baik, sudah siap. Silahkan yang mau bertanya. Baik Bapak, perkenalkan saya Mega Utami. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak terkait PPKM darurat yang pemerintah berlakukan selama 17 hari ini? Pertanyaannya mengenai PPKM darurat yang pemerintah berlakukan selama 17 hari ini. Baik, sebenarnya sih perasaan saya selama ini PPKM agak kurang sih, susah untuk mencari ya bersesuatu ekonomi seperti biasanya. Kalau biasanya kita bisa bebas atau leluasa mencari ekonomi keliling-keliling kemana aja. Ya kalau sekarang banyak penyengatan di mana-mana, jadi nggak leluasa mau kemana-mana aja gitu. Begitu Pak. Makasih Pak jawabannya. Ya, silahkan selanjutnya. Oke Pak, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rainia Stuti. Menurut Bapak, apakah PPKM efektif untuk warga memiliki penghasilan tidak menentu? Tolong dijawab Pak. Aslinya sih nggak efektif. Masa PPKM berlaku banyak yang tidak dapat bansos. Itu sebagian loh. Seharusnya, ya kalau emang menurut saya, pemerintah itu sebelumnya mau PPKM harus dikasih bansos secara rata. Walaupun itu sedikit gitu loh. Nggak usah banyak-banyak, yang penting rata. Di pada wilayahnya yang terkena PPKM gitu.
Dan tersebutnya untuk di luar-luar Jawa juga kayak gitu harus diberlakukan. Jadi baik untuk pemerintah, baik untuk rakyat saat pandemi kayak gini PPKM. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya silahkan yang bertanya. Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Elis, saya izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terkait isu perpanjangan masa PPKM darurat Pak? Mohon untuk jawabannya Pak. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak terkait isu perpanjang masa PPKM darurat ya? Sebenarnya sih isu perpanjang masa berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih menjadi perbincangan sangat publik gitu loh. Ya, bagaimana tanggapan Menteri Koordinator Kemaritiman atau Investasi yang juga koordinator PPKM darurat? Mungkin kebijakan itu harus diambil hingga penerapan kebijakan lain diambil pemerintah. Koordinator PPKM darurat Jawa atau Bali ya, memastikan bahwa pemerintah terus mengamati sih dengan cermat dampak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Sampai seberapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu kalau kita membengkokkan sesuatu harus ada batasnya. Kalau bengkok terus ya patah. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Ayo lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Apa silakan. ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, Pak, bagaimana pengaruh PPKM pada keberlangsungan hidup Bapak dalam perekonomian? Nah, ini pertanyaan ini yang banyak dipengaruhi oleh rakyat-rakyat dan diri sendiri gitu. Kenapa rakyat tidak ikut ambil penetapan PPKM ya? Iya Pak, benar. Padahal kan masyarakat itu kan terlibat sama yang PPKM itu kan. Oh gitu. Baik, mau rakyat mau pemerintah juga aslinya rakyat itu hanya suara. Jadi banyak sih yang diperbincangkan. Kenapa sih rakyat nggak ikut ngambil penetapan PPKM? Sedangkan rakyat ikut terlibat dalam hal tersebut. Sebenarnya semuanya terlibat. Ya dikarenakan virus ini loh. Jadi semakin hari itu semakin banyak nominal manusia yang sudah meninggal gitu. Ada kok angka-angka kematian selalu update setiap harinya. Maka pemerintah membuat hal tersebut menjadi PPKM. Rakyat juga harus ikut gitu. Yang mau terlibat dan yang tidak terlibat itu harus, karena ini virus itu tidak memandang loh yang mau terlibat atau enggak gitu. Jadi semuanya rata, diharuskan PPKM gitu. Baik, apakah bisa menjawab? Baik, Bapak, terima kasih. Ayo lanjut, siapa lagi? lagi yang mau bertanya?
Ayu Lestari. Halo. Ya, silakan yang mau bertanya selanjutnya. Ayo, siapa lagi yang Kita berbagi pengalaman aja saat pandemi kayak gini. Bapak berarti kalau Bapak sendiri setuju apa enggak kalau semisal PPKM darurat itu diperpanjang? Kalau menurut saya sendiri sih, tergantung situasi kondisi ke depannya gitu. Kalau memang agak membaik, saya nggak setuju untuk diperpanjang gitu, karena itu banyak banget rakyat Indonesia itu mengalami ekonomi yang sangat down gitu. Ibaratnya udah nggak stabil, banyak ruko yang udah tutup karena PPKM, bangkrut. Kita juga ikut merasakan gitu. Pokoknya kita ngelihat ke depannya aja, baiknya udah berkurang, kita nggak boleh PPKM. Kalau emang masih bertambah banyak, ya mau gimana lagi gitu. Begitu. Oh begitu Pak, baik Pak, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Untuk Apa ada penghasilan lagi? Bapak sendiri PPKM bagaimana ya? Gimana? Untuk penghasilan Bapak selama PPKM itu bagaimana? Apakah naik atau turun? Pada awalnya sih, ini semenjak PPKM agak menurun 30%. Dikarenakan saya punya inisiatif, saya bisa menjual barang-barang lewat online, yaitu agak meringankan lah daripada penghasilan awal saya gitu. Jadi kita walaupun PPKM kayak gini, kita harus berasumsi kita inisiatif buat apa? Kita jual barang dan bisa menghasilkan uang dan ekonomi kita nggak terlalu down. Walaupun di zaman ini emang sangat sulit, intinya kita harus punya kreatif lah, inisiatif. Begitu. Oke, baik. Jadi selama PPKM ini ada kemajuan walaupun sedikit ya Pak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang ingin bertanya? nggak ada lagi silakan. yang mau bertanya? Apa ada yang mau bertanya? Boleh, nggak usah malu-malu. Saya Mbak, saya mau bertanya Pak. Oh, Bapak Hadi mau bertanya, silahkan Pak. Ya. Kalau misalnya gini Pak ya, seandainya ini pemerintah mau memperpanjang PPKM, gimana ya kalau apa namanya masyarakat itu tuh nerima apa enggak ya? Menurut Bapak gitu, kalau menurut warga-warga sekitar yang dekat rumah Bapak itu kan, soalnya kan PPKM ini kan banyak kayak banyak yang rugi lah, yang kayak yang khususnya pedagang gitu rugi karena kurangnya tempat jualan misalnya gitu di ini apa kayak gitu. Gimana menurut Bapak apa namanya tindakan masyarakat kalau misalnya PPKM dilanjutkan ini? Jadi Terima kasih Pak. pertanyaan dari Bapak Hadi, gimana rasanya PPKM diperpanjang dan tanggapan apa di lingkungan saya dan ekonomi juga menurun. Itu apa dampaknya gitu Bapak Hadi? Iya, dampaknya itu. Terus peran masyarakat
Kalau misalnya diperpanjang ini gimana? Baik Bapak Adi, saya bantu jawab. Sebenarnya nggak di lingkungan saya aja yang banyak punya keluhan tentang PPKM karena nominal ekonomi yang agak menurun. Itu yang salah satunya buat lingkungan-lingkungan di sekitar bisa mengeluh gitu. Itu keluhannya satu. Yang kedua, jadi setiap aktivitas kita punya keterbatasan. Nggak kayak biasanya kita bisa melakukan keterbatasan yang bisa leluasa. Ini hanya beberapa jam dan kita kayak diatur gitu sama pemerintah jam 7 atau jam 8 malam udah stop nggak ada aktivitas. Nah, masyarakat nerima atau enggak nerimanya itu sudah kebijakan pemerintah. Aslinya masyarakat tidak menerima dikarenakan ekonomi itu udah pasti ekonomi. Hanya satu, karena virus jadi mau mengungkapkan keluhan juga agak ragu gitu karena ini juga mencangkup virus gitu. Kalau dia terkena virus bisa mengakibatkan yang fatal, entah meninggal, entah apa gitu. Soalnya virus COVID-19 ini sangat berbahaya. Dia virus-virus lewat udara lah. Kita juga nggak bisa deteksi lewat mana. Pada intinya semua lingkungan di sekitar saya udah pada resah sih masalah PPKM ini. Aslinya sih nggak nerima, cuman ya mau gimana lagi, karena ini virusnya makin bertambah gitu. Baik Bapak Adi. Dan juga itu katanya banyak varian-variannya apa ya? Varian COVID ya katanya ya. Nah, sebelumnya saya belum pernah tahu sih, maksudnya saya juga belum pernah mengalami COVID. Ada varian-variannya juga, entah varian yang ringan atau yang berat. Alhamdulillah kalau nggak pernah ya, jangan sampai dah takutnya ada apa-apa. Baik Bapak Adi, siap. Ya udah Pak. Nah, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau masih ada ya ayo tanya aja mumpung masih ada orang yang tepat kita tanya ini. Ya Sudah silakan. cukup sih kalau dari saya. Makasih Pak teman-teman. Agus atas jawabannya. Baik. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada salah kata. Saya minta maaf selebih-lebihnya. Sudah ya, sudah semua bertanya ya. Ada lagi? Baik, ini sudah selesai semua. Baiklah Pak, itu aja dari kami pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oh baik, saya sama-sama. Saya juga terima kasih sudah ditanya-tanya gini, jadi enak lah. Pak, kalau misalnya Bapak mau keluar ngelanjutin pekerjaannya, ya nggak apa-apa sih. Kalau mau ngelanjutin pekerjaannya, kami selaku dari kelompok 9 dan juga teman-teman sangat-sangat berterima kasih sama Bapak udah menjawab pertanyaan dari kami. Baik, sama-sama. Ya udah saya izin live duluan ya. Saya ada aktivitas lain. Baiklah, teman-teman, saya tutup ya wawancara ini. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya semuanya. Ya. Ya Pak, makasih Pak.